Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saya Adi Thomas Pau, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Rantai Pau, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Fasilitator Bapak Irwan Iskandar, pengajar praktik Ibu Herlinianti. Video kali ini berisi koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif sekolah. Seorang guru yang baik seharusnya memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, atau hukuman dan penghargaan. Posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif mengajarkan anak tentang bagaimana cara mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Selain itu, menambahkan kesadaran untuk menumbuhkan motivasi internal murid, yaitu motivasi yang tidak terpengaruh paksaan, hukuman, dan hadiah untuk berperilaku di lingkungan sekolah dan masyarakat. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam hal ini, guru dapat memilih perilaku apa yang ada pada murid. Apabila murid memiliki motivasi menghindari kenyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada murid adalah motivasi eksternal. Sedangkan yang paling baik adalah guru harus menumbuhkan motivasi internal murid agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan agar murid tidak termotivasi secara eksternal. Yang ketiga, posisi kontrol guru. Terdapat 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol guru, sebaiknya guru berada pada posisi manajer. Sebagai manajer, guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersiapkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang keempat, yaitu keyakinan kelas, yang berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan guru dan murid melalui kegiatan curah pendapat. Selanjutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan dari nilai-nilai kebajikan universal yang mudah diingat, dipahami, tidak terlalu banyak, dan dilakukan secara kontinu. Yang kelima, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan pada posisi kontrol manajer dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Dengan restitusi, murid bisa melihat ke dalam diri mereka untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri, sehingga dapat kembali ke dalam kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Keterkaitan materi antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitannya pada budaya positif akan melengkapi tumbuhnya kekuatan kodrat pada murid. Dengan menjalankan budaya positif, juga keberpihakan pada murid semakin dapat terlaksana. Selanjutnya, visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan untuk mencerminkan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif di sekolah agar dapat menciptakan suasana yang nyaman dan berpihak pada murid. Dengan prakarsa perubahan yang dibuat,
Visi guru penggerak dapat terwujud sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Nilai dan peran guru penggerak. Kaitannya, budaya positif mendukung 5 peran dan nilai guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, coach sebagai rekan sejawat, mendorong kolaborasi, mewujudkan keterampilan murid dan menggerakkan komunitas praktisi, juga mendukung keberpihakan pada murid, inovatif, mandiri, kolaborasi, dan reflektif. Budaya positif dapat berjalan dengan semangat kolaborasi seluruh warga sekolah dengan adanya kesepakatan sekolah kelas untuk dilakukan bersama. Refleksi. Pertanyaan pertama. Pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari dalam modul 1.4, saya mulai dari disiplin positif. Merupakan unsur utama agar terwujudnya budaya positif di sekolah. Anak atau murid akan memahami motivasi intrinsik yang tidak tergantung pada hukuman dan penghargaan. Teori kontrol. Seorang guru tidak bisa mengontrol seorang murid. Yang bisa mengontrol murid adalah murid itu sendiri. Guru hanya dapat menanamkan nilai-nilai yang dapat diyakini murid agar mencapai tujuan mulia. Teori motivasi terbagi 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapat imbalan atau penghargaan, dan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat satu arah secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi, melahirkan rasa kecewa, marah, merasa bersalah oleh karena tindakan fisik atau kata-kata, dan penghargaan menimbulkan ketergantungan murid. Posisi kontrol guru. Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal untuk menumbuhkan motivasi internal murid. Segitiga restitusi adalah sebuah pendekatan untuk memperbaiki kesalahan murid dan menemukan solusi atas kesalahan yang diperbuat. 3 tahapan segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Hal yang menarik dengan saya adalah ketika mengetahui bahwa jika salah satu kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, maka manusia itu akan bertindak sesuai kebutuhannya. Hal lainnya itu, hukuman dan penghargaan tidak baik untuk murid karena mematikan motivasi internal murid. Pertanyaan kedua. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah dan di kelas setelah mempelajari model ini adalah dari 5 kebutuhan dasar manusia yang ada, saya dapat mempelajari setiap tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, dan sekarang saya menyadari bahwa posisi yang baik dalam mengontrol perilaku murid adalah posisi manajer. Pertanyaan yang ketiga. Pengalaman yang saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di dalam kelas dan di lingkungan sekolah adalah penerapan segitiga restitusi dari murid yang sering terlambat dan pengurus OSIS yang selalu mengejek teman, membawa alat make up dengan 3 langkah-langkah dan mengikuti kalimat-kalimat yang ada pada contoh-contoh segitiga restitusi. Pertanyaan keempat. Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut adalah saya merasa senang dan sangat termotivasi untuk terus belajar memperbaiki diri tentang nilai-nilai budaya positif di sekolah. Pertanyaan kelima. Menurut saya, hal yang sudah baik terkait penerapan konsep-konsep tersebut adalah pada diri murid sudah mulai muncul motivasi internal untuk melakukan budaya positif tentang nilai-nilai kebajikan sebagai keyakinan kelas. Dan yang masih perlu saya perbaiki adalah memposisikan diri sebagai manajer dalam posisi kontrol guru. Pertanyaan keenam. Sebelum mempelajari modul 1.4 ini, saya berada pada posisi penghukum dan sebagai teman. Apabila masalah sudah saya tangani, saya berusaha untuk berdamai dengan murid, sehingga perasaan saya sering bertanya-tanya, apakah murid tersebut benar memaafkan saya? Setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya gunakan adalah manajer. Terkadang turun 1 tingkatan, yaitu pemantau,
Perasaan saya benar-benar senang dan tenang karena murid sadar sendiri akan perilaku mereka. Pertanyaan ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, sebenarnya saya pernah melakukan segitiga restitusi pada murid yang melakukan tindakan bully terhadap temannya. Tetapi saya langsung pada tahap menanyakan keyakinan, yaitu menanyakan tentang apa yang diajarkan dalam agama dan kepercayaan, serta menanyakan seperti itukah yang diajarkan dalam keluarga. Pertanyaan terakhir, atau yang kedelapan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam menerapkan budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah adalah di lingkungan masyarakat di mana murid itu tinggal, di rumah, dalam pergaulan serta membangun kolaborasi budaya positif dengan orang tua murid, agar jika murid berada di rumah, orang tua akan mengingatkan tentang nilai-nilai kebajikan yang diyakini di sekolah dan di kelas. Demikianlah, terima kasih telah menonton video ini. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalam.